Perkenalkan, nama saya Brian Yusua Sihaya. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 06.2024.1.07848. Kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan atau source code pada tugas praktikum yang diberikan kepada saya. Tugas praktikum yang diberikan kepada saya adalah diminta untuk dapat memasukkan jumlah karyawan yang berisi string yang berisi nama, asal kota, jabatan, umur, lama bekerja, dan status aktif atau non-aktif. Yang pertama akan saya jelaskan mengapa menggunakan struct. Ini menggunakan struct karena user diminta untuk memasukkan data di dalam data. Makanya kita menggunakan struct. Saya akan jelaskan pada yang pertama, yaitu pada variabel struct karyawan. Struct karyawan berisi variabel nama, asal kota, jabatan, umur, lama bekerja, dan status. Yang pertama, kita akan menggunakan string pada variabel nama, asal kota, dan jabatan. Kenapa menggunakan string? Karena tipe data yang akan dimasukkan user merupakan sebuah kata. Makanya kita menggunakan string. Lalu yang kedua adalah integer. Mengapa menggunakan integer? Karena data yang diinputkan oleh user akan berupa angka seperti umur, lama bekerja. Lalu yang terakhir adalah bool status. Bool menurut pemahaman saya ini digunakan untuk menentukan nilai logika seperti true atau false yang berupa 0 atau 1. Lalu yang berikutnya adalah fungsi int main. Pada fungsi ini ada titik awal dari eksekusi dari program. Di dalamnya program mulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah karyawan yang ingin didata, lalu menyimpan informasi tersebut dalam variabel jumlah. Selanjutnya, program membuat array dari struktur karyawan sebanyak jumlah yang telah dimasukkan, yang nantinya akan menyimpan data setiap karyawan menggunakan perulangan for. Program meminta input dari pengguna untuk mengisi data masing-masing karyawan, seperti karyawan keberapa, memasukkan nama, asal kota, memasukkan jabatan, memasukkan umur, memasukkan nama bekerja, atau memasukkan status aktif atau non-aktif dengan menginputkan angka 0 atau 1. Program menggunakan perulangan lagi untuk menampilkan semua data yang telah disimpan akan dikeluarkan di sini. Nama karyawan, asal kota, jabatan, umur, dan lama bekerja yang telah diinput user akan keluar pada output ini. Dan bagian status, user hanya perlu menginputkan angka 0 atau 1 untuk menentukan karyawan itu aktif atau non-aktif. Lalu fungsi main ditutup dengan return 0 yang menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Lalu saya akan mendemonstrasikan output dari codingan saya ini. Yang pertama, user akan diminta untuk memasukkan banyak karyawan. Banyak karyawan bebas, mau berapa. Kita di sini mencontohkan untuk karyawan yang jumlah karyawan 2 karyawan. Setelah itu, user akan diminta untuk menginputkan nama karyawan, data diri dari karyawan pertama.
Contoh, saya akan masukkan data saya, asal kota, masukkan jabatan, masukkan umur, dan nama bekerja. Nah, pada masukkan status sudah saya berikan contoh bahwa 1 untuk aktif dan 0 untuk non-aktif. Misalnya kita akan menggunakan yang 1, itu karyawan aktif. Nah, karena jumlah karyawan yang kita masukkan berjumlah 2, maka akan diberikan 2 form untuk mengisi data karyawan sesuai dengan jumlah karyawan yang ingin dimasukkan. Kedua, saya akan menggunakan contoh nama teman saya. Supervisor, umur, nama bekerja, dan kita akan menggunakan status yang kedua, yaitu nonaktif. Nah, output dari inputan yang dimasukkan oleh user akan seperti ini. Status menunjukkan aktif karena user menginputkan data 1. Status pada karyawan 2 nonaktif karena user menginputkan 0 pada bagian masukkan status di karyawan kedua. Sekian dari codingan saya. Terima kasih.